Di pertemuan hari ini kita mau membahas tentang metode Milner. Nah, masih sama dengan konsep dari metode sebelumnya, yaitu metode Milner ini digunakan untuk menyelesaikan persamaan diferensial biasa yang bentuknya misalkan dx kita simbolkan sebagai suatu fungsi f dan terhadap variabel x dan y. Kalau metode Adam Moulton kemarin kan kita menyelesaikannya dengan mengintegralkannya dari xn sampai xn plus 1. Kalau Milner itu kita perlebar lagi, jadi dari integralnya dari xn min 3 sampai xn plus 1. Di sini dy, kemudian integral dari f x, y dx dari xn min 3 sampai xn plus 1. Nah, si fungsi fx, y-nya ini kita dekati dengan polinomial mundur Newton-Gregory derajat, ini kita pakai derajat 2. Jadi, si fx-y-nya ini menggunakan polinomial Newton-Gregory derajat 2. Polinomial Newton-Gregory derajat 2. Polinomial mundur ya, kita sebutnya sebagai polinomial mundur Newton-Gregory derajat 2. Jadi kalau ada integral terhadap dy berarti hasilnya adalah y, kemudian karena batasnya itu n plus 1 sampai n min 3 sampai n plus 1, berarti untuk yn plus 1 kita kurangi nanti dengan yn min 3. Nah, integralnya ini berarti integral x min 3 sampai xn plus 1 kita rubah dalam bentuk polinomial Newton-Gregory derajat 2. Jadinya bentuknya adalah fn ditambah s delta fn min 1 ditambah s dikali s min 1 s plus 1 dibagi 2 kali delta kuadrat fn min 2 dx. Nah, karena ini ada simbol s, ada variabel s, dan ada variabel dx, kita samakan, kita buat persamaan seperti sebelumnya ya. Jadi si s itu kita nyatakan sebagai x dikurangi xn dibagi dengan h. S itu sama dengan X dikurangi XN dibagi dengan H. Nah, kalau misalkan X-nya itu kita rubah jadi XN min 3, berarti ketika X-nya sama dengan XN min 3, untuk X sama dengan XN min 3, karena tadi kan batasnya N min 3 ya. Berarti nilai S-nya nanti akan berubah jadi xn min 3 dikurangi dengan xn dibagi dengan H. Untuk X-nya nilainya sama dengan xn plus 1, berarti nanti S-nya berubah jadi xn plus 1 min xn per H. Nah, sama halnya dengan ini tadi ya, kan kita mau merubah S-nya dalam variabel dx. Jadi kita turunkan. Jadi ds per dx, kita turunkan terhadap dx. Jadinya ini x-nya tinggal ada 1 per h. Jadi nanti kita bisa buat persamaan
dx-nya kita ganti sebesar dx-nya itu nilainya sama dengan H dikalikan dengan ds. H dikali dengan ds. Kelihatan nggak? ds. ds. Nah, kemudian kan dia integralnya terhadap S nih sekarang yang kita rubah ya. Jadi yn jadi ini yn plus 1 min yn min 3 itu ini integralnya kita rubah ya. Kalau x-nya itu xn min 3 berarti s-nya, nah ini belum ya, belum disederhanakan lagi. Jadi kalau nilainya xn min 3, ini ya, jadi kan ini xn min 3, ini xn min 2, ini xn min 1, ini xn, terus yang ini xn plus 1 ya. Nah, kalau selisih antara, kemarin kita sepakati kalau H itu adalah lompatan ini ya. Satu lompatan ini kita sebut sebagai H. Jadi jarak atau selisih dari xn ke xn min 1 itu kita sebut sebagai H. Nah, kalau xn min 3 sampai xn, berarti kan ini ada 1, 2, 3, 4 ya. Ada 4 ya, berarti ini sama dengan 4H. Sampai xn aja nih. Sampai xn aja di sini. Sampai xn aja di sini nilainya berarti ini bukan 4H ya, jadi sampai 3H aja. Berarti ini 3H dibagi H ya. Jadi ini nilainya nanti sama dengan 3. Kalau xn plus 1 dikurangi xn berarti ini sebesar H ya. Oh, sebentar. Tanda negatifnya jangan sampai ketukar ya. Xn plus 1, kita buat definisi kan kemarin gini. H itu adalah selisih dari nilai setelah dikurangi dengan nilai sebelum. Jadi kalau xn min 3 dikurangi xn, berarti kan dia mundur. Jadi ininya sama dengan negatif 3H. Kalau ini positif H. Jadi nilainya sama dengan 1, yang ini nanti nilainya sama dengan min 3. Paham? Jadi di sini nanti nilainya batasnya itu dari min 3 sampai 1. Fn-nya ini tetap Fn. Nah, S-nya kita ganti sebesar, S-nya tetap S ya. Kita kan tadi berubah mengintegralnya terhadap ds. Karena batasnya ini kan batas S ya. Ini ada nilai S. Jadi ini S-nya tetap, delta Fn min 1-nya kita rubah langsung aja ya. Jadi, kita nanti S ya. Boleh lah kalian. Jadi, kalau delta Fn min 1 itu artinya karena dia polinomial derajat mundur, berarti Fn min 1. Fn dikurangi Fn min 1. Kemudian ini tetap S. Ini S kuadrat plus S per 2. Ya, kita kalikan dengan kalau Fn min 2, berarti Fn dikurangi 2 kali Fn min 1 ditambah Fn min 2. dx-nya kita rubah jadi ini tadi, dx-nya sama dengan H dikalikan dengan ds. Ya, setelah itu kita
kan mau mengintegralkannya terhadap S. Ya. Jadi CS-nya ini kita integralkan jadi berapa? S-nya diintegralkan jadi setengah S kuadrat. Ininya biarkan tetap Sn min Sn min 1. Nah, sekarang S kuadrat per 2. Integral dari S kuadrat per 2 ds. Berapa nilainya? 1/3, tapi dikalikan dengan 1/2 ya. Kali S pangkat 3 ini ya. Benar? Jadinya 1/6 S pangkat 3. Kalau setengah S, jadinya integral dari setengah S. Berapa integral dari setengah S? Integral dari setengah S ds. Berarti S kuadrat kali setengah ya. Jadi 1/4 S pangkat 2. Ini kan nanti dikalikan sama ini. Sn min 2, Sn min 1, Sn min 2. Nah, hanya kan nggak ikut integralkan. Biarkan tetap taruh depan ya. Hanya taruh di depan. Nah, ini kan diintegralkannya dengan batas dari S sama dengan min 3 sampai S sama dengan 1. Jadi ini kita substitusi dulu ya S-nya. Kita substitusi dulu S-nya dari min 3 sampai 1. Jadi ini hanya tetap Sn-nya ini juga tetap. Nah, S kuadratnya berarti kan 1 kuadrat dikurangi min 3 kuadrat ya. Kemudian Sn min 1-nya tetap Sn min 1 ditambah, nah ini 1/6 S pangkat 3, berarti 1 pangkat 3 dikurangi min 3 pangkat 3. Ditambah lagi sama 1/4. S kuadratnya 1 kuadrat dikurangi min 3 kuadrat. Itu ya. Terus ini tetap Sn min 2 Sn min 1 plus Sn min 2. Nah, sudah disubstitusi, baru kita hitung. Sn ditambah setengah min 3 kuadrat 9 ya. 1 dikurangi 9 jadi min 8 ya. Min 8 Sn min 1 ditambah 1/6 dikalikan 1 dikurangi min 9 kali 3 27 ya. Ditambah 1/4 1 min 3 kali 3 9. Terus ininya Sn min 2 Sn min 1 plus Sn min 2. Nih. Kemudian kita sederhanakan. Jadi ini Sn ditambah min 8 bagi 2 min 4 ya. Min 4 dikalikan dengan Sn min 1 ditambahkan 1/6 dikalikan 1 tambah 27 berarti 28 ditambah 1/4 dikali 1 min 9 min 8 dikali jadi Sn min 2 Sn min 1 plus Sn min 2. Nah, saya taruh di atas ya, saya hapus ya. Kelihatan ya.
Saya kasih warna beda ya. Lanjutannya. Nah, selanjutnya kita punya ini, YN plus 1 min YN 3. Nilainya kita kelompokkan yang ada Fn-nya. Ini kan ada Fn. Ini Fn. Oh, ini dikurung ya. Ini dikurung jadi 1/6-nya tadi. Di sini ya. Nah, Fn-nya ada 1, 2, sama 3. Kita kelompokkan. Di depan tetap ada H ya. H. Fn-nya ada berapa aja nih? Berarti 1 ditambah min 4. Ditambah lagi Fn-nya ini. Oh, kita hitung dulu ya. 28/6. Kita hitung dulu. 28/6 kita kurangi dengan 8 bagi 4, 2. Berarti 6, 28 min 12 ya. 28 dikurangi 12 berarti 16/6 ya. Berarti di sini kita tulis min 4 sama plus 16/6. Fn. Kemudian untuk Fn min 1, nah ini ada minnya di depannya, hati-hati. Jadi min sama min plus 4. Kemudian Fn min 1-nya ini ada lagi. Min 2 dikalikan dengan, tadi berapa hasilnya? 16/6 ya. Ditambah 16/6 dikalikan dengan min 2. Sudah ya, cuman itu aja Fn min 1-nya. Sudah. Terus ini kita kalikan dengan Fn min 1. Terus kita, oh ini terakhir, Fn min 2. Fn min 2 itu cuma 16/6 ini aja ya. Jadi ditambah 16/6 Fn min 2. Nah, kita hitung 1 dikurangi 4 berarti kan min 3 ditambah 16/6 berarti ini 6, 6 kali 3 18 berarti ada min 2/6 Fn. Ditambah berapa ini? Min 32 ya. 4 ditambah dikurangi 32/6. Kita samakan semua per 6 aja biar tidak bingung nanti. 6 kali 4, 24 dikurangi 32 berarti min 8 ya. Min 8/6 Fn min 1 ditambah 16/6 Fn min 2. Oh. Ini sebenarnya bisa dibagi 2 ya. Coba ya kita sederhanakan. Bagi 2 ini dapatnya 3. Bagi 2 dapatnya 3, dapatnya 4. Bagi 2, 3, bagi 2, 8. Jadi ini adalah sepertiga aja kita ambil ini. Jadi H/3 min Fn min 4 Fn min 1 plus 8 Fn min 2. Benar nggak?
Ada yang salah hitung nggak? Hmm. Satu dikurangi min 3 kuadrat. Oh, ada yang kurang. Ini ya, ini tambahannya ada yang lupa ditambahkan. Jadi kan kalau mengintegralkan terhadap ds, kalau hanya fn itu kan sama kayak kan kalau integral fn ds sama aja kayak tadi kan integral atau fn-nya boleh dikeluarkan jadi integral ds. Jadi kan harusnya kita memunculkan fn dikali f. Ya, sama kayak integral yang gn plus gn tadi, integral dy tadi. Kalau yang di ruas kiri tadi kan kita punyanya integral dy, ya nilainya berarti sama dengan y kan ya. Kalau y-nya dari n-3 sampai n plus 1 berarti yn-3, yn plus 1 dikurangi yn-3. Kan kita memunculkan. Nah, jadi ini tadi lupa ada yang belum dimunculkan. Ini harusnya di depan sini ada S-nya. Ini harusnya ada S, ini harusnya ada S, ini harusnya ada S. Kalau karena sampai baris yang ini S-nya itu diganti jadi 1 sampai min 3, berarti ini sampai ini. Oke. Kita tambahin ya. Berarti ini Fn-nya, S-nya itu kita substitusikan dari 1 dikurangi min 3. Ini masih dikalikan H di depannya. Ini juga berarti 1 dikurangi min 3 itu berarti berapa? 4 ya? 4. Berarti ini kita punya 4 Fn. Ini masih ada H di depan. Ini juga berarti 4. Nah, berarti kan di sini harus ditambahin 4. Jadi ini kan ditambahin 4. Nah, 4 tambah min 4 kan habis ya. Jadi tinggal 1 dikurangi dengan ini tadi 16/6. Berapa itu?
satunya ada nggak ya? Nggak ada ya? Satu ini berarti nggak ada ya? Ini kan ada 4 Fn, ada min 4 Fn, sama Fn yang hasilnya 16/6 ini ya. Berarti yang ini min satunya juga dihapus. Min satunya ini juga dihapus. Jadi 4 dikurangi 4 tambah 16/6. Berarti hasilnya tinggal 16/6. Atau kita sederhanakan jadinya 8/3. Nah, 8/3 benar. Ini kan berarti di sini positif ya. Positif 8. Per-3-nya kan sudah keluar. Nah, ini kan 8 min 4 plus 8. Nah, ini benar. Nah, ini kan bisa kita keluarkan. Ada 8 min 4 sama 8. 4-nya boleh keluar ya. Jadi 4/3 dikalikan dengan 2 Fn dikurangi Fn min 1 ditambah 2 Fn min 2. Oke? Nah, berarti kesimpulannya si metode Milne ini punya persamaan. Nah, tapi ini disebutnya sebagai persamaan korektor, prediktor. Jadi karena dia bentuknya multi-step, jadi kalau multi-step itu ada istilahnya prediktor sama korektor, sama kayak ada Moulton kemarin. Pada Moulton kemarin ada prediktor, ada korektornya. Nah, ini tadi adalah rumus untuk prediktornya Milne, prediktor metode Milne. Kita simpulkan untuk rumus prediktor metode Milne itu berarti kalau mau mencari titik setelahnya atau YN plus 1 itu nilainya sama dengan YN min 3 ditambahkan dengan 4H/3 dikalikan dengan 2 Fn min Fn min 1 plus 2 Fn min 2. Ini tadi, ini adalah rumus untuk yang prediktor. Nah, untuk yang korektor, sama saja dengan si prediktor, cuman titik yang diambil itu cukup 3 titik terakhir. Kalau tadi kan 4 titik ya. Ada N, ada N-1, ada N-2, sama N-3 kalau mau mencari N plus 1. Nah, kalau korektor cukup 3 titik, yaitu N plus 1, N-1, sama N. Lanjutkan ya, ini bisa saya hapus ya. Yang bawah ini bisa saya hapus. Yang bawah ini bisa saya hapus. Tuh. Nah, kalau korektor, kan tadi saya sudah cerita kalau butuh 3 titik saja. Jadi mengintegralkannya itu dari N-1 sampai N plus 1. Kita lanjutkan dulu ya. Jadi kalau untuk korektor, kita mau mengintegralkan dy dari N-1 sampai N plus 1. Kemudian ini juga dari N-1 sampai N plus 1. Polinomialnya tetap polinomial mundur Gregory. Gregory, tapi derajatnya derajat 2. Jadi kita ubah ya si
fx, y-nya langsung aja jadi fn ditambahkan dengan bentar. Karena dari n-1 sampai n plus 1, berarti ininya dari n min 1 ditambahkan dengan sebenarnya fn dulu ya. fn min 1 ditambah s dikali delta fn min 1 ditambah s dikalikan delta kuadrat fn min 1. Lupa s-nya. Jadi s dikali s min 1 per 2 delta kuadrat fn min 2. fn min 1 dulu. fn min 1. Oke, saya lanjutkan ya. Oke. Jadi kalau tadi sama ya, berarti si S-nya ini kan di awalnya kan dia diintegralkan terhadap X. Oh sorry, ini X ya. Xn-1, Xn-1, X. Diintegralkannya terhadap X. Nah, kita mau merubah batasnya dari lagi ya, kalau S-nya itu kita simbolkan dengan X min Xn per bawah, berarti ketika Xn-nya untuk X-nya nilainya sama dengan Xn min 1, berarti S sama dengan Xn min 1 dikurangi Xn per bawah. Berarti ilustrasinya gini, ini ada Xn, ini ada Xn min 1, ini ada Xn plus 1. Jadi kalau Xn min 1 dikurangi Xn, berarti kan dia negatif ya. Negatif H. Berarti min H per jadi sama dengan min 1. Kemudian kalau untuk X-nya ketika nilainya Xn plus 1, berarti kan S-nya Xn plus 1 dikurangi Xn per H. Nah, Xn plus 1 dikurangi Xn, berarti ini positif ya. Jadi H per H nilainya sama dengan 1. Jadi batas integralnya S-nya itu dari min 1 sampai 1. Oh, bentar. Nih, saya buat perbedaan ya. Karena Fn-nya ini kan N-1. Ini N-1, ini juga N-1. Jadinya ininya bukan sampai Xn, tapi sampai Xn-1. Sampai Xn-1, ini juga sampai Xn-1. Jadi kalau Xn-1 dikurangi Xn-1, berarti kan 0 ya. Jadi ini hasilnya sama dengan 0 per H, nilainya sama dengan 0
Kemudian kalau xn plus 1 dikurangi xn min 1 berarti kan 2h. Jadi ini 2. Jadi integralnya dari 0 sampai 2. 0 sampai 2. Kemudian ya ini biarin tetap jadi fn min 1 f delta fn min 1 plus ini s kuadrat per 2 tambah ditambah ini ya. Dikurangi berarti dikurangi Oke. Ini berarti bukan pakai mundur ya. Ini pakai maju. Jadi kalau Newton polinomial Gregory-nya maju, ininya perbedaannya, ininya S-nya itu bukan positif. Kalau tadi kan S dikali S plus 1. Kalau ini S dikali S min 1. Jadi ini min. S dikalikan min 1 berarti min S per 2 delta kuadrat Fn min 1 dx. Jadi kalau korektor yang ini disebutnya tadi polinomialnya polinomial Newton-Gregory maju ya. Jadi dia maju. Terus ininya jadi kita integralkan, ya dx-nya berarti berubah ya. Dx-nya berubah jadi dx, ininya jadinya dx per dx berarti sama dengan per h ya tadi. Berarti dx-nya kita ganti jadi h dx. Ini kita kalikan dengan h dikalikan dengan dx. Jadi ini h integral dari s fn min 1 s kuadrat per 2 delta fn min 1 ditambah sama kayak tadi ya x pangkat 3 per 6 min terus ini s kuadrat per 4 delta kuadrat fn min 1 biasanya udah keluar ya. Terus S-nya ini dari 0 sampai 2.
Nah, hanya biarkan tetap K, dan kita substitusi. S-nya 2 dikurangi 0, jadi ini 2 Fn 1. Yang ini setengahnya saya keluarkan, 2 kali 2 berarti 4, kurangi 0 tetap 4 ya. Delta Fn min 1 ditambah S pangkat 3 berarti 1/6. Berarti 8 ya. 8 kurangi 0 tetap 8. Terus S-nya 2 berarti 1/4 kali 4. Ini ya. Delta kuadrat Fn min 1. Selanjutnya saya taruh di sini ya. Berarti kita kelompokkan, belum dipecah ya tadi ya, deltanya. Ini tadi hasilnya berarti YN plus 1 dikurangi YN min 1, nilainya sama dengan H, dikalikan 2 Fn min 1 ditambah 4 bagi 2, 2. Delta Fn min 1 karena dia tadi judulnya kan maju, berarti Fn dikurangi Fn min 1. Terus ditambahkan lagi dengan 8 dibagi 6, berapa ini? 8 bagi 6 min 4 bagi 4, 1. Berarti 86 min 6. 2/6 ya. Atau kita sederhanakan jadi 1/3. Jadi ini 1/3. Nah, delta kuadrat Fn min 1 berarti Fn min 2 Fn min 1 plus Fn min 2. Gini ya. Atau salah nggak? Tadi kan Fn ditambah Fn min 1 ya, untuk delta Fn min 1-nya. Ini ya, ini kan tadi xn plus 1, ini xn min 1. Kalau delta Fn min 1, berarti kan ini xn dikurangi Fn min 1. Kalau dikuadratkan, berarti ya, kan kita pakai ada Fn plus 1-nya ya, ada Fn min 2 ya. Jadi kita ubah. Jadi yang paling depan kan si Fn plus 1. Berarti ini kita sesuaikan ya. Jadi Fn plus 1 min 2 kali Fn plus Fn min 1. Kan ini ada Fn plus 1, Fn sama Fn min 1. Jadi ini juga menyesuaikan N plus 1, ini N sama N min 1. Sudah. Kemudian kita hitung Fn yang paling kecil itu Fn min 1 ya. Jadi Fn min 1 di sini ada 2 sama ada 2. Ini ada Fn min 1. Ini ada Fn min 1 juga ya. Berarti ditambah 2. Ini juga ada Fn min 1, tapi 1/3 ditambah 1/3 Fn min 1. Gini ya. Benar nggak? Oh ini min ya. Maaf. Ada min, berarti ini min 2. Min 2, Fn min 1, kemudian kita ambil Fn. Yang ini berarti ditambah 2. Fn-nya di sini ada min 2/3. Fn. Terus Fn plus 1-nya tinggal yang 1/3 ini. 1/3 Fn plus 1. Udah. 2 kurangi 2 habis, jadi 1/3. Jadi kita punya 1/3 Fn min 1. 2 dikurangi 2/3. 6 kurangi 2 berarti 4/3 ya. 4/3 Fn ditambah 1/3 Fn plus 1. Jadi kita punya, ini ada 1/3 dikeluarkan. Jadi kita punya H/3 dikalikan
satu lagi, 1 Fn min 1 ditambah 4 Fn ditambah Fn plus 1. Gitu. Jadi kesimpulannya, untuk metode korektor Milne, ini berarti bedanya di sini ya. Jadi kalau korektor metode Milne itu YN plus 1-nya sama dengan YN nggak sampai min 3. Kita cuma butuh titik dua titik sebelumnya, YN min 1 ditambahkan H per 3 dikalikan Fn min 1 tambah 4 Fn tambah Fn plus 1. Ya ini untuk yang korektor. Di sini ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan ya? Udah 12.40 juga. Untuk latihan di sesi kedua, masih sama ya. Coba kerjakan. Saya hapus ya. Masih sama seperti kemarin. X plus Y. Coba kita selesaikan nilai fungsi persamaan diferensial biasa untuk dx-nya sama dengan X plus Y. Dengan menggunakan metode Milne. Jadi latihan, misalkan kita punya di dx-nya itu X plus Y. Nah, maka kita sudah punya titik. Jika diketahui Y0-nya itu sama dengan 1, Y0,1-nya sama dengan 1,11034 ya. Sama Y0,2, 1,2428, Y0,3, 1,39971. Nah, pertanyaannya berapakah nilai Y untuk X-nya adalah 0,4. Ya, karena kan prediktor kan tadi butuh 4 titik. Jadi butuh N-3, N-2, N-1, sama N. Kalau memang hitung N plus 1. Jadi harus ada 4 titik. Kan prediktor tadi kan butuh 4 titik. Jadi harus ada 4 nilai awal yang diketahui. Kemudian setelah nanti dapat Xn plus 1-nya, nanti masukkan ke sini hasil dari si prediktor tadi. Hingga menghitung korektornya. Jadi kalau korektor nanti cuma butuh 2 titik, ya 3 titik, 2 titik sebelum dan 1 titik setelah. Jadi butuh, kalau korektor nanti butuh ini sama butuh nilai yang 2 titik sebelumnya. Gitu. Ada pertanyaan? Oke, saya akhiri ya sesi 1 ini. Nanti kita lanjut setelah acara. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa isi absennya ya.